Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jalan-jalan unik. Pada kesempatan ini saya akan napak tilas kisah Saridin Andum Waris dan akan menunjukkan lokasi di mana pohon durian itu berada yang diwariskan kepada Saridin dan Branjung kakak iparnya. Dikisahkan orang tua Saridin mewariskan satu pohon durian kepada Saridin dan Branjung kakak iparnya. Branjung mendapatkan warisan buah durian yang jatuh pada siang hari, sedangkan Saridin mendapatkan buah durian yang jatuh pada malam hari. Namun sebenarnya Branjung tahu pohon durian itu biasanya banyak jatuh pada siang hari. Saridin juga menerimanya dengan ikhlas, tapi setelah beberapa waktu, buah durian tersebut anehnya banyak jatuh pada malam hari. Karena rasa iri dan dengki, akhirnya Branjung mengambil buah durian yang jatuh di malam hari dengan menyamar memakai pakaian harimau untuk menakut-nakuti Saridin. Setelah beberapa waktu, Saridin tidak mendapatkan buah durian, dan akhirnya suatu ketika Saridin tahu buah durian itu diambil oleh harimau. Bukannya takut, Saridin malah menombak harimau itu sampai mati. Namun Saridin begitu kagetnya, ternyata harimau itu adalah kakak iparnya setelah bajunya dibuka. Kemudian Saridin diadili oleh penguasa padi. Saridin merasa tidak bersalah karena membela miliknya dan tidak tahu kalau harimau itu adalah kakak iparnya. Saridin ngotot jika yang dibunuh adalah harimau, bukan kakak iparnya. Namun jika dibuka bajunya, Saridin tahu itu kakak iparnya. Adipati Joyokusumo dibuat pusing sampai dia menemukan akal menggunakan kalimat lain, bahwa Saridin tidak dipenjara, melainkan diberi hadiah, diberi rumah besar, diberi banyak menjaga, makan juga disediakan, mandi diantarkan. Akhirnya Saridin bersedia. Sebelum dipenjara, Saridin bertanya kepada sang bupati apakah boleh pulang jika kangen anak istri. Petugas kemudian menjawab boleh asal bisa. Kemudian ternyata Saridin terbukti bisa pulang di malam hari dan kembali pada esok harinya. Adipati jengkel, kemudian dia menghukum Saridin dengan hukuman gantung. Tapi saat akan digantung oleh para petugas, anehnya tidak mampu menarik tiang gantungan karena terlalu berat. Saridin menawarkan ikut membantu. Kemudian dijawab oleh Adipati, boleh kalau bisa. Kemudian setelah Saridin mendapatkan izin, dia bisa melepaskan tali dan menarik tali gantungan. Adipati tambah murka, kemudian menyuruh membunuh Saridin saat itu juga. Lalu Saridin kemudian melarikan diri sampai berguru kepada Sunan Kudus. Itulah kisah singkat mengenai cerita Saridin Andum Waris. Nah, kita akan melihat pohon durian yang diwariskan oleh Saridin dan Branjung, dan ini adalah lokasi di mana pohon durian itu berada, tepatnya berada di tengah-tengah dua pohon besar ini ya. Jadi dulunya itu pohon durian itu berada di sini, makanya desa ini dinamakan Desa Duren Sawit karena berarti duren sawit ya, bukan durian dan sawit ya. Itu menurut keterangan beberapa warga ya. Nah, nanti kita juga akan wawancara dengan tokoh masyarakat atau yang dituakan di sini yang nanti akan bercerita seperti apa kisahnya. Nah, di belakang pohon-pohon itu ada tanah legok, itu tempat jatuhnya bunga-bunga durian ya, dan tanah itu akhirnya disebut dengan
Jomblongan ya, karena tanahnya semacam cekung ya. Kita lihat lokasi pohonnya dari samping. Lokasi pohon ini itu berada di samping tempat pemakaman umum ya. Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan info terbaru dari channel Jalan-Jalan Unik. Kita langsung wawancara saja dengan tokoh masyarakat, dan inilah wawancara kami dengan beliau. Kita lagi bersama Pak Supawi ya Pak? Sapawi. Niki sesepuh orang sini yang akan menjelaskan. Ini tulisan apa Pak? Tulisan Jawa. Jenengan tujuan bacaan Tulisan Jawa. Tulisan Jawa. Seh Jangkung Duren. Seh Jangkung Duren ya. Ini kalau yang belum tahu, Seh Jangkung Duren. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai histori apa namanya? Mas, Durenan. Durenan ya Pak. Durenan. Lagi tak jenis bekas duren. Seh Jangkung Durenan. Seh Jangkung Durenan. Tapi Jawa tulisannya zaman kuno setengah ini. Oh iya. Ini bekas duren. Nah, ketika nenek moyang kita yang memiliki nama Mbah Saridin. Mbah Saridin atau Seh Jangkung ya. Mbah Saridin Jangkung nalika dibatuke ngerom. Ngoten niku perkara nulung Sri Sultan Agung Semarang niku putrine digawa Bupati nanti Raja Ngerom. Ya, sejarahe Alas Roban ya. Nah, Bapak Roban kira nalika sing digodha karo putrane digodha karo Arbano Rejem Siluman mau ngono judule. Nggih. Nah, ini Pak, dulu tempat menunggu Seh Jangkung ini durennya di sini atau ini tempat durennya? Ini tempat duren. Tempat durennya yang ini. Tempat duren. Nah, itu bunganya jatuh yang di ya, itu di sebelah barat namanya Jomblong. Namanya Jomblongan. Oke. Jomblong itu jatuhnya bunga. Nah, ketika itu kan bukan rebutan ya, istilahnya saudaranya Branjung itu kan nyamar jadi harimau ya Pak ya? Ah, betul. Itu ditombaki sebelah mana Pak kira-kira Pak? Mungkin di sini. Sini ya, di sini tempatnya. Pokoknya kan betul yang ujungnya jatuh udah ada. Kalau saudara tiba-tiba ada macan, macan ditombak. Dan bila tidak tombak mungkin dia tidak akan uman durennya, tidak diberi, kasarannya ya lapar lah kasarannya, soalnya kan untuk makan itu zaman dulu. Saling kesal gergete ya aku satu jalan ditombak. Ternyata saudaranya sendiri ya. Ternyata sendiri, tapi kan tidak nyangka deh, tidak jarane saudaranya ditombak, termasuk podo karo kodrat. Gaib kasarannya ngoten niku. Wong mosok milih macan sekumpulan jari locan niku, kok macan gereng-gereng. Angger dawah apa duren jatuh, ndak ada jarum, ndak ada niku. Akhirnya kan rusak satu-satunya jalan yang mbake putus asa tombak aja no. Ya, akhirnya meninggal sejarahnya ngoten. Nek rumahnya sebetul ki Miono Darah Kayen rumahnya. Rumahnya di Miono Darah Kayen. Makamnya Landoh ya. Makane Landoh iku sarene nggon sare leres Landoh. Iya. Judule. Ini tamu-tamu yang datang dari mana aja Pak? Ya kadang kadang biasa nih ada dari Demak, Kudus. Ada Demak, zaman dulu dari Darah Putih, Kulon Surabaya itu. Surabaya, Tuban. Oh, tidak, jangan. Sing ngidul iku lho. Ngawi Madiun. Zaman Mbah Suma Papiro Sugeng, saiki Mbah Papiro Sugeng saiki punah mboten ngriki. Terus keperluannya apa Pak? Keperluannya ya nek Mbah Suma Sugeng iki paling nyekar yo. Kasarane ngaten zaman dulu nek sejarah lho sing tapi lawan dhisik Mbah Suma Papiro. Nek kasarane
cari pangkat, mandor jadi mantri. Oh, tidak bekerja jadi pekerja gitu. Cari jabatan ya. Cari jabatan itu bisa. Nah, perlu rumahnya bisa sampai dijejer 9 barang kok rumahnya kok. Ya dari mengapi sejarah, tapi zaman dulu kuwi yaitu berjenis Mbah Sumo. Berarti masih ada semacam apa ya, khasiatnya ya apa? Betul. Ada pasti ada. Tetap masih ada. Karena nama baik di mana saja tidak akan hangus. Iya. Oh, satu adilah kelindungi. Ucapan lu ibu cerita satu, ngucap di keturutan kita main jangkung itu. Oh ya. Iya kan dia masuk ke ruang SD orang mandi. Nah, kesini malam Jumat atau apa Pak? Bisa Jumat kena, Senin kena, Kamis kena. Ada yang malam tidur di sini? Ya, zaman dulu ya ada, tapi sekarang tidak ada. Oh, sekarang sudah nggak ada ya. Nggak ada. Zaman dulu, zaman nomoran ada, baru-baru alasannya itu cari nomor zaman dulu. Ini saru deh, gue Pak Harto, tapi Pak Harto sakit nggak ada. Karena sudah nggak ada ya, maju Pak ya. Sudah ada, khusus sudah ada. Ada acara khusus dari desa Pak? Misalkan apa namanya, hari-hari tertentu kayak suronan di sini atau selamatan gitu. Tapi no sawu zaman dulu nalika kateker setekno nate ya dijak suruh kajatan di sini satu. Nate itu amo satu desa mubeng ini kok amot. Berputar amo satu desa kumpul di sini telah amot kok. Peduli di sini syukuran. Nyatane tujuan rakyatnya biar selamat, biar baik, nandur iso subur gitu. Sejarah ini. Zaman kateker tekno tahun 77 sampai 81 sampai baru turun. Kan 5 tahun kateker itu. 5 tahun sama 77 sampai 81 turun habis. Nah ini kok ada bekas dupa-dupanya Mbah? Ya dupa itu ya yang datang ini baru dupa. Kuburan apa. Tapi kesininya rata-rata siang apa Pak? Ya tidak tentu apa kendak yang berkepentingan. Sempatnya malam apa siang apa pagi silahkan itu. Silahkan bisa saja. Kadang orang sini penduduk sini bisa kadang kadang syukuran anakku dhisik ngeluh anakku dhisik apa ki sakit waris kan berarti ngikuti lakon Saridin Andum Waris berarti ya sudah. Tapi maklum saya tinggal bekasnya tidak bunuh. Saya baru sekarang sampai saya baru 76 kok. 76 saya kelar 44 saya. Iya. Kelar 44. Di sini 76, mulai dari 76. Ya, kelar 44 sampai kan 76 coba operasi 44 sampai 76. Kan ini 2000 coba 44 berapa tambah 20 kan 76. Itu operasinya bisa. Saya 61 lebih baru tambah SR tapi sekolah rakyat Mas. Iya. SR sekolah rakyat. Terus apa lagi Pak ini Pak yang menarik di sini Pak? Menarik. Ada kejadian yang ajaib atau apa di sini mungkin? Tidak ada ya. Cuma ya tamu istilahnya pengen nyari berkah di sini gitu ya. Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang sudah keadaan ketika saya sudah kasarannya keterangannya reda kasarannya. Oh iya, saya sekarang zaman udah maju terus nggak mikir gitu-gitu ya Pak ya. Cuma kita kesini kan intinya ya pengen tahu sejarahnya ya. Bisa. Syekh Jangkung atau Saridin ini dulu yang kalau di Ketoprak Pati sering menjadi lakon Saridin Andum Waris ya. Andum Waris ini. Nah ini bekasnya durian di sini yang diperebutkan oleh Saridin dan saudaranya Branjung. Yang berakhir akhirnya Branjung ditombak oleh Mbah Saridin. Aku dulu nggih. Soalnya sampai udah jujur alasannya kok. Hati-hati malah dia sing ora jujur ngoten niku. Dadi kuwale wis rotal itu ngucap ngono. Karepe jujur dia malah kuwale, malah jahat. Tangkap jahat ngono kok Mas, belum boten. Dadi katakan oke Allah tapi nyata ngono niku. Boten jujur tapi jahat niku. Tujuannya tidak betul, tidak sehat. Kemanusiaan tidak ada kasarannya. Mau mengakali saudara ya Pak ya. Kosone paribasane dipejajan bekas iku dijaluk pedibane ndak boleh. Jangan ini tempatnya masih luas, masih banyak. Gak lucu ngoten niku. Susah opera ngeri ngoten niku. Nggih, pun ngaten mawon Mbah. Ya monggo.